Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat belajar, berjumpa lagi dengan saya Didi Effendi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit hal terkait dengan sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ejaan yang sekarang kita gunakan, baik itu ejaan yang disempurnakan maupun ejaan yang terbaru, yaitu PUEB, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, itu sebelumnya mengalami perkembangan dan perubahan ejaan selama bangsa ini berdiri. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita membahas perkembangan terkait dengan ejaan dari sebelum kemerdekaan sampai saat ini, perlu baiknya kita mengenal dulu apa sih namanya ejaan itu. Ejaan menurut KBBI yaitu kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik itu kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa ejaan ini adalah menggambarkan bagaimana kita membunyikan sebuah kata, bagaimana kita membunyikan bunyi, dan bagaimana kita melafalkan huruf, dan juga bagaimana kita menggunakan tanda baca dengan baik dan benar. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa ejaan itu adalah keseluruhan peraturan, cara melambangkan bunyi, ujaran, dan hubungan lambang-lambang itu atau pemisahnya dan penggabungannya dalam bahasa Indonesia. Dari kesimpulan beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi, maka ejaan ini merupakan sebuah aturan. Bagaimana cara membunyikan ujaran, bagaimana cara membunyikan lambang-lambang dalam konteks bahasa Indonesia. Ini adalah yang dimaksud dengan sebuah ejaan. Ya. Kalau kita amati atau kita cermati ejaan atau kita simpulkan dari beberapa pernyataan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa ejaan itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara menulis huruf, cara menulis kata, cara pemakaian tanda baca secara tertulis maupun lisan. Sekali lagi bahwa ilmu ejaan adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah penulisan huruf, pelafalan huruf, penulisan kata atau kalimat, dan cara menggunakan tanda baca dan cara melafalkan dari huruf, kata, dan tanda baca itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa ejaan itu adalah seperangkat aturan mengenai cara menggambarkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan ataupun huruf secara penggunaan dalam kata, kalimat, dan teks. Jadi teman-teman sekalian, bahwa ejaan ini sangat penting sekali di mata kuliah bahasa Indonesia, karena ini nanti akan berhubungan untuk teman-teman bagaimana menulis makalah, menulis skripsi, menulis laporan, dan menyusun kata, bagaimana teman-teman akan berkomunikasi secara ilmiah maupun berkomunikasi dengan dosen di forum-forum biasa, forum ilmiah. Ini adalah menyangkut dari sebuah bacaan. Salah satu contohnya seperti ini, penulisan kata. Penulisan kata di mana, ya, itu ada dua. Ada di mana yang dia dipisah di mana, ada yang penulisannya di mana. Semuanya adalah benar pada posisinya, ya. Apabila kata di mana menunjukkan kata tempat, maka di mananya, di-nya itu ada dipisah. Tetapi kalau tidak menunjukkan kata tempat, maka disambung. Ini salah contoh. Contoh yang kedua, bagaimana kita menggunakan huruf. Contoh, Indonesia Raya kaya akan budaya. Indonesia itu di awal kalimat, maka hurufnya besar. Apabila i-nya itu ditulis kecil, maka salah. Ini dalam konteks penulisan dalam sebuah ejaan. Makanya saya katakan bahwa ejaan ini sangat penting sekali dalam aktivitas kita, terutama mahasiswa-mahasiswa yang saat ini menempuh dalam jalur akademiknya. Itulah tadi pengertian dari sebuah ejaan.
Dengan mengerti ejaan, pasti kita akan tahu fungsinya ejaan itu. Dalam beberapa tokoh atau beberapa penggunaannya, fungsi ejaan yang pertama adalah sebagai pedoman penulisan. Apa yang dimaksud sebagai pedoman penulisan? Yaitu ejaan ini akan membantu menuliskan bahasa secara benar dan sesuai aturan. Jadi menjadikan sebuah pedoman. Kayak teman-teman ada pedoman akademik yang harus ditaati. Dalam penulisan juga sama, ada yang namanya pedoman. Sehingga ejaan salah satu fungsinya yaitu sebagai pedoman penulisan. Ya, contoh, ibu ke pasar, ya. Ini ibu pergi ke pasar. Menurut teman-teman, dari dua contoh ini mana yang benar secara ejaan? Tulis di kolom komentar ya, mana yang benar. Tuliskan nama, tolong tuliskan yang benar. Baik, dari contoh ini kita cermati bahwa ada sebuah perbedaan. Yang nomor satu, ibu itu ditulis i-nya besar, ke pasar ke-nya dipisah. Sedangkan yang contoh dua, ibu i-nya huruf kecil, p-nya huruf besar, perginya ke pasarnya disambung. Ini adalah dua kalimat yang berbeda penulisannya, tetapi yang satu benar, yang satu salah. Tentunya dalam konteks ejaan ini, contoh nomor satulah contoh yang benar. Mengapa saya katakan benar? Karena penulisan ibu di awal kalimat itu menggunakan huruf besar. Kata pergi di tengah kalimat itu ditulis kecil. Ke pasar karena menunjukkan tempat, maka ke pasarnya dipisah. Ini adalah yang dimaksud sebagai ejaan menjadi pedoman penulisan. Fungsi yang kedua dari sebuah ejaan adalah fungsinya adalah sebagai alat komunikasi tulis. Fungsi yang kedua dari ejaan adalah sebagai alat komunikasi tulis yang jelas dan seragam. Apa maksudnya? Dalam komunikasi tulis, ejaan berfungsi agar pesan yang tertulis dapat dipahami secara sama oleh pembaca baik dari latar belakang apapun ya. Jadi ketika teman-teman menulis sesuatu itu seragam. Nah, baik prodi yang lain, prodi ini itu kalau satu aturan sama. Sehingga siapapun yang membacanya itu paham. Baik itu petani yang membaca, baik itu mahasiswa yang membaca atau dosen, itu harus paham, tidak menimbulkan multitafsir. Saya contohkan seperti ini. Kopi mana? Ya, contoh pertama. Kopi mana? Ya, yang kita sering dengar ya, kita sering dengar di Papua, kopi mana, gitu kan. Kalau ini bahasa-bahasa dialek ini digunakan oleh mahasiswa sesama teman-teman yang ada di Papua, mungkin paham. Tetapi ketika kita pergi ke luar daerah yang dialeknya berbeda, kopi mana bisa ditafsirkan adalah kopinya mana, mana kopi. Nah, inilah yang dimaksud dengan keseragaman. Sehingga harus ditulis kamu pergi kemana. Ya. Nah, ini adalah pasti baik itu orang Papua, Jawa, Makassar tahu kamu pergi kemana. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa kopi mana, itu seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan, waktu saya pertama kali di Papua, ketika saya ditanya teman saya, kopi mana? Saya juga jawab, saya nggak punya kopi. Karena saya baru menginjak di tanah Papua saat itu. Lah, ejaan di sinilah berfungsi untuk menyeragamkan sebuah tulisan. Pak, apakah nggak boleh kita menggunakan bahasa dialek? Boleh, tetapi bukan di forum-forum resmi. Ya, mungkin bercakap-cakap sama teman-teman. Jadi kita boleh, makanya ada semboyannya itu begini. Gunakan bahasa baik, gunakan bahasa Indonesia yang baik, lestarikan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah wajib kita junjung. Dialek daerah baik kita wajib gunakan, tetapi tidak di forum-forum resmi. Kalau kita kuliah ya menggunakan forum-forum resmi, menggunakan ejaan yang benar. Fungsi ejaan yang berikutnya adalah sebagai alat pembakuan bahasa. Apa maksudnya? Ejaan menjadi dasar dalam penyusunan kamus, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi. Ketika kita berbicara terkait dengan buku yang formal, maka harus semua kata adalah baku. Ketika kita menulis dokumen resmi, maka kita menggunakan bahasa yang baku.
Apalagi ketika nanti teman-teman ingin menyusun makalah, menyusun proposal, menyusun karya ilmiah, menyusun makalah, maka bahasanya harus rumit. Saya contohkan ada dua. Ada contoh pertama adalah aktivitas pakai V sama aktivitas pakai F. Kira-kira mana yang benar? Ya, kira-kira mana yang benar? Silahkan teman-teman juga jawab di kolom komentar nanti ya. Nanti akan saya lihat mana contoh satu atau contoh dua. Ya, mana yang baku? Nah, ini adalah salah satu contoh dari uh, ejaan sebagai alat pembakuan bahasa. Sekali lagi, silahkan tulis di kolom komentar contoh satu atau contoh dua yang benar. Fungsi yang berikutnya adalah ejaan sebagai pembeda makna. Ejaan berfungsi membedakan arti suatu kata ataupun kalimat. Kesalahan kecil dalam penulisan huruf, tanda baca, pemisahan kata dapat menimbulkan makna yang berbeda. Ya, jadi ejaan ini akan memperjelas makna apa yang kita ucapkan, makna yang akan kita tulis. Salah satu contohnya adalah ini. Contoh satu dan contoh dua. Contoh satu, ayah makan roti menggunakan tanda titik. Contoh yang kedua, ayah makan roti pakai menggunakan tanda tanya. Ketika teman-teman meletakkan tanda tanya yang berbeda, meletakkan tanda baca yang berbeda, maka artinya berbeda. Contoh pertama yang menggunakan tanda titik itu adalah memberikan pernyataan bahwa ayah makan roti. Tetapi contoh yang kedua dengan menggunakan tanda titik, maka itu bertanya, ayah makan roti. Ini dalam konteks tulisan. Sama dengan konteks kita ucapkan secara lisan. Contoh, ayah makan roti. Ya. Apa artinya? Ayah sedang makan roti artinya. Tetapi kalau saya intonasinya saya buat begini, ayah makan roti. Nah, ini berbeda maknanya. Contoh pertama tadi mengatakan bahwa ayah sedang makan roti. Tetapi ketika saya menggunakan ayah makan roti, maka itu menjadikan sebuah kalimat tanya. Inilah yang dimaksud dengan ejaan sebagai pembeda makna atau ejaan apa namanya untuk membedakan sebuah makna, memperkuat makna yang ingin disampaikan oleh pembicara atau penulisnya. Sahabat-sahabat belajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian ejaan, fungsi dari ejaan, alangkah baiknya sebelum kita praktek menggunakan ejaan, kita harus mengetahui dulu di mana sih sejarahnya ejaan di Indonesia itu. Dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Kita dulu mungkin di SD itu mengenal, zaman saya mengenal yang namanya ejaan yang disempurnakan. Ternyata sebelum ejaan itu sudah ada ejaan terlebih dahulu sebelum kemerdekaan. Ya. Kita ketahui bahwa ejaan itu selalu berubah. Yang jadi pertanyaan, mengapa ejaan bahasa Indonesia bisa berubah-ubah? Ya. Sekali lagi, mengapa ejaan bahasa Indonesia bisa berubah-ubah? Bukankah kita mengadopsi bahasa Melayu saat itu? Nah, jadi pertanyaan saya adalah, sekali lagi pertanyaan saya, mengapa ejaan bahasa Indonesia bisa berubah-ubah mulai dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Silakan argumennya teman-teman kayak apa, nanti akan saya cek satu persatu. Sekali lagi pertanyaannya adalah silahkan tulis di kolom komentar mengapa ejaan bahasa Indonesia bisa berubah. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat belajar semua, mengapa ejaan bahasa Indonesia itu bisa berubah? Karena bahasa Indonesia seperti bahasa lain yang ada di dunia. Sifatnya adalah dinamis, selalu bergerak, selalu menyesuaikan dengan zamannya. Ya, makanya ejaan Indonesia selalu berubah-ubah. Ya, mengikuti perkembangan zaman. Seperti teman-teman lah, bahasanya kan berubah-ubah dari gen apa namanya dari anak-anak milenial, anak alfa, Gen Z,
Ini kan berubah bahasanya. Nah, ejaan pun juga menyesuaikan dengan zamannya. Sehingga ejaan berubah bukan karena tidak konsisten, tetapi karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Mungkin dulu kita tidak akan mengenal stunting, ya. Mungkin kita dulu tidak mengenal viral, mungkin dulu kita tidak mengenal namanya Zoom, mungkin kita dulu tidak akan mengenal namanya COVID, ya. Padahal di zaman-zaman dulu juga ada. Sehingga perubahan-perubahan inilah yang menjadikan sebuah ejaan itu selalu berkembang. Baik teman-teman, alasan pertama mengapa ejaan di Indonesia itu dapat berubah, yang pertama adalah penyederhanaan penulisan. Dulu bahasa Melayu awal mulanya bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin ala Belanda. Bentuknya sulit, ya, sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita baca untuk orang lokal Indonesia. Contoh ya, tulisan OU kalau teman-teman itu pernah melihat ya, Soekarno itu ditulis Suekarno. Nah, kan seperti itu. Guru ditulis guru. Sehingga ada namanya penyederhanaan penulisan. Huruf OE itu disederhanakan menjadi O. Suekarno menjadi Soekarno. Lah sama, guru menjadi guru yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Ini adalah alasan pertama kenapa bahasa Indonesia selalu berubah. Ejaan bahasa Indonesia selalu berubah. Alasan kedua, keseragaman antar bangsa serumpun. Kita ketahui Indonesia dan Malaysia pernah menyepakati penyatuan ejaan pada tahun 1972. Apa yang disepakati? TJ itu Indonesia lama, dan CH, penulisan CH itu adalah Malaysia lama. Diseragamkan menjadi huruf C. Ya, pasti teman-teman pernah mendengar ya, menteri kita itu Cahyo Cahyo siapa itu? Itu tulisannya kan TJ menggunakan Cah. Ya. Sekarang diseragamkan menjadi huruf C. Ya. Kalau teman-teman lihat kakek kita, nenek kita, kalau tulisannya masih TJ, Cahyo contohnya, maka itu adalah penulisan ejaan yang lama. Yang berikutnya, mengapa ejaan bahasa Indonesia selalu berubah? Menyesuaikan perkembangan ilmu dan istilah yang baru. Banyak istilah baru dari bahasa asing masuk ke Indonesia. Contoh, televisi. Aslinya adalah television. Dirubah menjadi televisi. Aktivitas bukan aktivitas pakai F. Itu adalah penyederhanaan dan dari istilah yang baku. Kebutuhan hukum dan administrasi dalam ejaan. Nah, alasan berikutnya adalah bahasa dalam dokumen hukum dan administrasi harus baku. Jadi undang-undang, perundang-undangan, administrasi, kalau teman-teman mengurus di prodi tentang administrasi, itu bahasanya harus baku. Kalau tidak baku, maka akan menimbulkan tafsir ganda atau tafsir yang lain, kayak tadi yang saya contohkan di awal. Yang alasan yang berikutnya adalah kebutuhan hukum dan aspirasi. Yang ini sama ya, sama di atasnya. Akan sedikit mengenal terkait dengan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Yang pertama, sebelum kemerdekaan kita ketahui bahwa kita dulunya adalah dijajah oleh Belanda, maka ada beberapa ejaan yang menyerupai ataupun bahkan sama dengan ejaan yang di Belanda. Makanya pada tahun 1900 Makanya pada tahun 1901 Indonesia menggunakan ejaan Van Ophuizen. Dilihat dari bahasanya adalah bahasa Belanda. Ini adalah pertama kali ditetapkan ejaan yang digunakan oleh bangsa Indonesia sebelum merdeka, yaitu ejaan Van Ophuizen pada tahun 1901. Apa ejaan Van Ophuizen? Adalah sistem penulisan bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia yang pernah digunakan pada masa kolonial Belanda. Ketika kita dijajah,
kita sudah mempunyai ejaan, walaupun itu bahasanya adalah bahasa Belanda. Ejaan ini disusun oleh Charles van Oeven, makanya nama ejaannya adalah van Oeven pada tahun 1866 dan diresmikan pada pemerintah Belanda tahun 1901. Sehingga ejaan ini selama 40 tahun sebelum digantikan dengan ejaan yang modern. Ini digunakan oleh bangsa Indonesia. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari ejaan Van Foysen yaitu yang pertama adalah huruf C, ya, huruf C untuk bunyi konsonan hampir langit-langit seperti huruf iyang, jang kan, jang Java kan begitu kan dulu, zang itu adalah hurufnya C. TC untuk bunyi konsonan gesek pasca rongga gigi suara seperti cara, yaitu TJ itu kalau sekarang kita membacanya huruf C, ya. DJ, ya. Dulu DJ itu adalah huruf J, makanya ada tulisannya Jakarta, ya. Dosen saya itu namanya Jumiran DJ, ya. Sekarang kan sudah disederhanakan DJ menjadi J. Ini adalah orang lama. Kalau ada dulu dosen saya itu ada yang namanya Jumiran DJ, sehingga itu adalah tulisan lama. Ada OE yang sekarang kita baca menjadikan huruf U. Ini adalah ciri-ciri dari ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan Van Foysen. Ya, banyak tulisan-tulisan ini cara penulisannya yaitu seperti bawahnya, Jakarta ditulis Jakarta pakai saya ditulis saja. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ejaan Van Foysen. Lah, ini teman-teman bisa cermati berbagai perbedaan dari ejaan yang disempurnakan dan ejaan Van Foysen, ya. Silakan teman-teman lihat, ya. Ya, kanan kiri, ya, silakan dipahami. Apabila teman-teman tidak paham bisa tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Silakan teman-teman sambil melihat, ya, perbedaan-perbedaan dari ejaan-ejaan yang disempurnakan sama ejaan Van Foysen, ya. Ini juga sama yang bagian C, rakyat. Dulu itu pakai tanda petik rakyat. Bapak menggunakan tanda petik. K itu tanda petik, ya. Sekarang sudah disederhanakan. Baik teman-teman, sahabat-sahabat belajar yang berbahagia, ejaan yang kedua yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Mengapa disebut dengan ejaan Suwandi? Karena ejaan ini yang mempelopori adalah Mr. Suwandi, Menteri Pengajaran dan Pendidikan dan Kebudayaan masa itu. Jadi ejaan Suwandi ini lebih dikenal dengan ejaan Republik karena lahir setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947, sehingga secara resmi menggantikan ejaan Van Foysen yang diwariskan oleh Belanda, ya. Saat itu dicetuskan oleh Mr. Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Apa sih ciri-ciri dari ejaan Suwandi ini? Yang pertama adalah penyederhanaan huruf. Beberapa huruf yang dianggap tidak esensial, tidak penting, itu dihilangkan, diganti dengan huruf yang lebih sederhana. Perubahan penulisan kata. Banyak kata penulisan yang diubah yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan karakteristik bangsa Indonesia. Yang ketiga cirinya adalah penyesuaian dengan fonologi, ya. Penyesuaian dengan fonologi bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi berusaha untuk lebih mempresentasikan bunyi bahasa Indonesia yang sebenarnya. Kalau bahasa Belanda kan logatnya ke Belandaan, ya. Ejaan Suwandi ini diharapkan mampu untuk bisa mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa Indonesia yang murni dari bangsa itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perubahan yang sangat menonjol dari
ejaan sebelumnya menjadi ejaan Republik ataupun Suwandi. Yang pertama adalah O, OE menjadi U. Tadi sudah saya jelaskan. Tanda petik menggunakan diganti huruf K ya. Ini guru, contoh tak itu menjadi TAK. Penyederhanaan penulisan kata asing, banyak kata-kata serapan dari bahasa asing yang disederhanakan penulisannya. Ini adalah salah satu contoh dari ejaan Suwandi. Ya, ini contohnya ya. Ini yang sebelah kanan itu adalah ejaan Republik. Ya, umur sudah kubur, maklum sudah tidak pakai huruf tanda petik, dulu bukan dole, walaupun kalau teman-teman di Jogja itu masih melihat tempat-tempat itu tulisannya seperti ini, dole. Ya, ini sudah ejaan yang benar. Baik. Baik, lanjut teman-teman, sahabat-sahabat belajar, ejaan yang berikutnya yaitu ejaan pembaharuan atau sering dikenal dengan ejaan Priyono Katopo ya. Ejaan pembaharuan ini adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh panitia yang diketuai oleh Profesor Prijono dan Elvianus Katopo pada tahun 1957 dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan. Jadi setelah banyaknya masukan-masukan sehingga perlu adanya pembaruan-pembaruan dalam sebuah ejaan. Makanya di Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan tahun 1957 ditetapkanlah ejaan pembaruan. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, satu fonem satu huruf. Prinsip ini diterapkan secara konsisten sehingga setiap bunyi mewakili satu huruf. A ya A, itu kan. Bukan AE, bukan. Penyederhanaan huruf difong. Difton seperti ai, au, oi disederhanakan menjadi ay, aw dan oy pakai huruf z saat itu. Ya, penghapusan gabungan konsonan. Gabungan konsonan seperti TJ yang tadi ya, itu disederhanakan menjadi satu huruf. Tidak lagi menggunakan untuk C itu TJ, enggak, sekarang satu huruf. Yang keempat, penyesuaian dengan alfabet Ceko. Ejaan ini banyak terpengaruh oleh alfabet Ceko, terutama dalam hal penulisan huruf yang kombinasi hurufnya. Nah, ini contohnya ya. Ejaan yang disempurnakan ya. Dulu kalau kita menulis di ejaan baru, dulu menulis santai itu menggunakan huruf Z. Harimau menggunakan huruf W. Ya. Aboy ya itu menggunakan dulu huruf Z ya. Saat pembaharuan dulu. Ini adalah salah satu ciri-ciri dari ejaan pembaharuan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ejaan yang berikutnya adalah ejaan Melindo. Melindo ini adalah akronim dari Melayu Indonesia. Melindo merupakan ejaan yang disusun kerjasama antar pihak Indonesia, yaitu Selamat Mulyana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang tergabung dalam panitia kerjasama bahasa Melayu dan Indonesia pada tahun 1959 dan berhasil merumuskan yang namanya ejaan Melindo. Apa yang membedakan ejaan Melindo dengan ejaan sebelumnya? Kalau ejaan Melindo gabungan huruf TJ seperti pada kata cinta itu diganti C, ini sama ya. Juga gabungan konsonan NJ itu adalah nyonya, itu adalah disederhanakan. Ini hampir sama, mengulang dari selanjutnya. Dan umurnya Melindo ini tidak lama, sehingga ada pembaharuan, yaitu yang namanya adalah ejaan yang disempurnakan. Kita kenal dulu yang namanya adalah EYD. Ini saat saya sekolah ini sudah saya mengenal ini. Ya, Melindo digantikan oleh ejaan yang disempurnakan. Ini lama sekali ejaan ini. Jadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang sering kita kenal dengan EYD
diberlakukan, diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 1972. Ini resmi digunakan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini ditetapkan oleh Kemendikbud ya. Setelah diresmikan terus ditetapkan dan digunakan seluruh bangsa Indonesia dalam penulisannya. Jadi, ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring serta beberapa unsur serapan yang lain. Ini adalah sudah mulai mendalam dalam mengkaji terkait dengan sebuah ejaan. Ini adalah contohnya ya. Ejaan yang lama jarum masih pakai J, walaupun rokok jarum masih menggunakan seperti ini. Itu sudah diganti menggunakan jarum. Cut sudah menggunakan C yang disempurnakan. Nyata sudah berganti ya. Nah, terakhir pada tahun 2019 maka diperbaharuilah ejaan itu menjadi EBI ya. Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, biasanya kita sebut dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini tidak jauh dari ejaan yang disempurnakan. Ya, ejaan ini adalah menyempurnakan dari EYT tadi. Adapun perbedaannya tidak terlalu mencolok terkait dengan ejaan yang disempurnakan maupun pedoman ejaan umum. Beberapa hal memang berbeda ya. Ada beberapa penambahan huruf vokal diftong. Pada EYT huruf diftong yaitu AIU, AI, AU, OI. Sedangkan di EBI itu mengenal kata EI. Misalnya adalah geyser, survei. Ya, kalau dulu kan survei pakai Z. Ya, penggunaan huruf tebal. Kalau di EYD fungsi huruf tebal ada 3. Penulisan judul buku, bab dan semacamnya. Mengkhususkan huruf serta menuliskan tema dan subtema dalam kamus. Kalau di EBI, fungsi ketiganya itu dihapuskan. Jadi tidak ada penulisan huruf tebal di kriteria-kriteria yang ada di EYD. Baik, sampai situ teman-teman, sahabat-sahabat, paling tidak kita mengenal terkait dengan pedoman ataupun ejaan, sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus mengenal? Agar kita tidak kaget kok ada huruf jarum pakai DJ, kok Soekarno, kok menjadi Soekarno, yang benar yang mana? Semuanya benar pada masanya. Ya. Soekarno juga benar pada masanya, Soekarno juga benar pada masanya. Sehingga kita tidak perlu berdebatkan antara ini ejaan yang mana yang benar. Untuk saat ini kita mengadopsi EBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Itu yang kita gunakan ketika kita menulis makalah, kita menulis skripsi. Pedoman itulah yang akan kita gunakan. Bagaimana nanti di dalamnya, nanti pertemuan berikutnya akan kita jelaskan bagaimana isi di dalamnya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Setelah pertemuan ini nanti kita akan bertemu kembali untuk mempelajari secara mendalam ejaan yang kita gunakan pada masa ini ya. Jadi kita tinggalkan ejaan yang 1 sampai 6, 1 sampai 5 merupakan ejaan yang perlu kita ketahui. Tetapi yang perlu kita gunakan dan kita terapkan dalam penulisan adalah sekali lagi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu ya teman-teman sekalian, minggu depan kita akan bertemu terkait dengan itu. Namun sebelum itu ya, mengapa sih prodi gizi itu perlu memahami ejaan ya? Karena saya saat ini mengajar di prodi gizi, maka teman-teman gizi ya di prodi gizi baik di 4 atau di 3, silakan dijawab mengapa prodi gizi perlu memahami ejaan. Tulis di kolom komentar, teman-teman silahkan analisis dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, mengapa prodi gizi itu perlu memahami ejaan.